الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Kita lanjutkan dalil-dalil tentang eksistensi kesurupan dan masuknya jin ke dalam tubuh manusia. Setelah sebelumnya kemarin kita membahas dalil-dalil dari Al-Quran, maka pada kali ini kita membahas dalil-dalil dari As-Sunnah. Ibnu Majah meriwayatkan dalam sunannya dari Uthman bin Abu Al-As, dia berkata, لما استعملني رسول الله صلى الله عليه وسلم على الطائف جعل يعرض لي شيء في صلاتي حتى ما أدري ما أصلي فلما رأيت ذلك رحلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن عبد العاص قلت نعم يا رسول الله قال ما جاء بك قلت يا رسول الله عرض لي شيء في صلاتي حتى ما أدري ما أصلي قال ذاك الشيطان أدنه إلي فدنوت منه فجلست على صدور قدمي قال فضرب صدري بيده وتفل في فمي قال اخرج عدو الله وفعل ذلك 3 مرات ثم قال الحق بعملك. Tatkala Rasulullah SAW menugaskanku ke Taif, ada sesuatu yang memperlihatkan diri kepadaku di dalam sholat, sampai-sampai aku tidak tahu sedang mengerjakan sholat apa. Maka ketika saya mendapatkan hal demikian, saya pun pergi ke Rasulullah. Beliau bertanya, apakah kamu putra Abu Al-As? Saya menjawab, benar wahai Rasulullah. Beliau bertanya kembali, apa maksud kedatanganmu? Saya menjawab, wahai Rasulullah, ada sesuatu yang memperlihatkan diri kepada saya di dalam sholat saya, sampai-sampai saya tidak tahu saya sedang mengerjakan sholat apa. Maka beliau berkata, itu adalah syaitan. Mendekatlah kepadaku, kata Rasulullah SAW. Jadi zaka syaitan udnuhu ilayya, ya. Udnuhu ilayya berarti kan dekatkanlah dia kepada saya. Fadanautu minhu, maka aku pun mendekat padanya, ya, mendekati beliau, lalu saya duduk di atas punggung telapak kaki saya. Berarti duduk bukan duduk sila gini, duduk yang ini dilipat dulunya, ya, gitu kan. Lalu dia berkata, di sini beliau menceritakan lagi, fadaraba sadri biyadihi, lalu Rasulullah menepuk dada saya dengan tangannya, ya, dan meludah di mulut saya, ya. Dan beliau bersabda, keluarlah wahai musuh Allah. Tapi ini ya, ludah Rasulullah gitu. Kalau misalnya kita meruqyah, kalau misalnya nggak usah juga kayak gitu, ya, apalagi dipandang orang-orang kan. Keluarlah wahai musuh Allah. Beliau melakukan hal demikian sebanyak 3 kali. Kemudian beliau bersabda, laksanakanlah kembali tugasmu, ya. Tugasmu yaitu amalmu, pekerjaanmu. Hadis kedua, Imam Ahmad, Abu Dawud dan At-Tabrani meriwayatkan dari hadis Ummu Abban binti Al-Wazi' dari bapaknya, dari kakeknya.
أنه انطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بابن له مجنون فقال أدنوه مني وجعل ظهره مما يليني فأخذ بمجامع ثوبه من أعلاه وأسفله فجعل يضرب ظهره ويقول أخرج عدو الله فأقبل ينظر نظر الصحيح. Bahwasanya ia pernah pergi ke Rasulullah SAW dengan membawa anaknya yang kesurupan. Tapi sini majnun, gila, tapi gilanya kayak karena kesurupan. Maka beliau bersabda, dekatkanlah ia kepadaku dan hadapkan punggungnya di depanku. Kemudian Rasulullah mencengkram kerah baju bagian atas dan bawahnya, lalu menepuk punggungnya seraya bersabda, keluarlah wahai musuh Allah. Kemudian dia pun kembali melihat dengan pandangan yang benar. Setelah itu, yang ketiga, Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Atha bin Abi Rabah. Dia berkata, Ibnu Abbas berkata padaku, ala urika imra'atan min ahli al-jannah? Qultu aina? Qal hadhihi al-mar'atu as-sawda أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني أسرع وإني أتكشف فادعوا الله لي قال إن شئت صبرت ولك الجنة وإن شئت دعوت الله أن يعافيك فقالت أصبر فقالت إني أتكشف فادعوا الله ألا أتكشف فدعا لها. Kemudian di sini Ibnu Abbas berkata kepada Atha bin Abi Rabah, maukah saya perlihatkan kepada kamu seorang wanita ahli surga? Maka aku menjawab, yang mana? Maka dia berkata, perempuan yang hitam itu tuh. Ia pernah datang kepada Nabi SAW. Saya berkata, ini usra, sesungguhnya saya kesurupan. Wa ini atakasyaf, dan saya selalu menyingkap aurat ketika kesurupan. Maka tolong ya Rasulullah, berdoalah kepada Allah untuk saya. Nabi bersabda, jika kamu mau sabar, di sini lihat. Jika kamu mau sabar, ini kesurupan, suka menyingkap aurat, minta doanya Rasulullah. Rasulullah menganjurkan, kalau kamu mau sabar, maksudnya mau enggak kamu sabar? Karena kalau kamu bersabar, niscaya kamu akan masuk surga. Wa in syi'ti da'autullaha an yu'afika. Tapi jika kamu mau, ya bisa saya minta kepada Allah supaya kamu sembuh. Jadi pilih mana? Kamu sabar aja udah, tapi nanti surga dapat, atau saya doain sesuai permintaan kamu. Maka dia pun lebih memilih surga Allah. Maka berkata perempuan itu, asbir, ya udah saya sabar aja ya Rasulullah. Qalat, kemudian dia berkata lagi, sesungguhnya aku selalu menyingkap aurat ketika kesurupan. Berdoalah kepada Allah agar aku tidak menyingkap aurat. Fada'alaha, kemudian Rasulullah mendoakannya. Di sini pelajarannya apa? Pelajarannya akhirnya Rasulullah pun mendoakan hal yang kedua, yaitu supaya dia tidak tersingkap auratnya. Jadi kan tadi ada dua hal, kesurupan dan tersingkap aurat ketika kesurupan. Kalau untuk kesurupan, kalau dia sabar, ya, ini Rasulullah aja kayak gitu. Jadi pendidikan untuk sabar. Kalau misalnya perempuan itu sabar, surga. Jadi begini, pemetaannya seseorang harus tahu, muslim harus tahu, kalau misalnya dikerjain jin atau kena sihir dan semacamnya, penangkal pertama ya sabar, kembali kepada Allah. Kalau disabarin terus, walaupun lama, surga itu. Jadi justru dengan adanya seperti itu mendekatkan diri kepada surga Allah kalau disabarkan. Justru kalau misalnya kalau justru yang terjadi biasanya sekarang, kalau ada hal-hal kayak gini, kesurupan dan semacamnya, orang-orang pengen cepat sembuh. Itu wajar, normal. Cuma karena nggak punya pikiran ke hadis ini atau nggak belajar di hadis ini, maka jarang yang berpikir bahwa kita sebenarnya harus sabar. Ya. Dan di antara kemudian yang membuat
bisikan kan orang kalau misalnya udah kena penyakit, udah bingung, itu bisikan setan kan lebih mudah. Akhirnya banyak yang ke dukun alternatif katanya untuk mempercepat kesembuhan. Padahal awali dengan semuanya sabar dulu, sabar. Tawakal 'ala Allah walakil jannah, kamu akan dapat surga. Ya. Baik. Ya. Tapi Rasulullah pun akhirnya mendoakan tentang singkapan aurat itu. Dan Rasulullah tidak mendoakan untuk hilang dari kesurupan, tuh bayangkan. Nah, karena apa? Karena di semua kejadian seperti ini ada ibrahnya untuk membuat kita semakin tangguh lillahi ta'ala, bersabar. Tapi memang tidak banyak orang yang mau dibekali materi seperti ini, yaitu ayo sabar dalam menghadapi ini. Keluarga misalnya, apalagi kalau misalnya udah berkaitan dengan keluarga santetnya, itu banyak yang nggak bisa sabar. Tapi kalau misalnya udah bisa sabar kan hal itu belum tentu semua orang mengerti bahwasanya memang ini ajarnya besar, ya. Baik, kemudian dan wanita ini bernama Ummu Zufar, sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam sahihnya dari Atha. Dan tampaknya kesurupan yang menimpa wanita ini adalah berasal dari jin. Al-Hafiz berkata dalam penjelasan hadis ini, dan dalam riwayat Al-Bazzar dari jalur lain dari Ibnu Abbas dalam kisah yang serupa, bahwasanya perempuan tersebut berkata, "Inni akhaful khabitha an yujarridani." Sesungguhnya saya takut setan yang buruk itu menelanjangiku lagi. Nah, kalau yang ini untuk menelanjangi Rasulullah baru doakan. Tapi kalau untuk setan itu datang, sabar kamu. Kamu yang lawan sendiri dengan kesabaran kamu. Itu bayangkan tuh. Pendidikan dari Rasulullah. Sebenarnya gampang kalau misalnya mau, ya udah saya doain sama Allah, udah setan itu mati aja, bisa. Tapi enggak. Lihat konteksnya, Ummu Zufar ini harus sabar supaya nanti bisa menjadi ahlus al-jannah. Yang keempat, dalil keempat adanya kesurupan. Muslim meriwayatkan dalam sahihnya bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Ma min mauludin yuladu illa yamassuhu syaitanu fayastahillu ba'sarikha." Wa fi riwayatin illa ta'anahu syaitanu fi khasiratihi. Wa min dhalika yastahillu sarikhan illa Maryama wa ibnaha liqauli ummiha wa inni u'idzuha bika wa dhurriyyataha minasyaitonir rajim. Tidaklah seorang bayi yang dilahirkan melainkan setan menyentuhnya. Maka bayi itu pun menangis dengan keras. Makanya keluar dalam keadaan menangis karena ada sentuhan syaitan. Jadi syaitan gak bakal membiarkan siapapun Bani Adam begitu saja tanpa adanya sentuhan dari mereka. Dan dalam riwayat lain disebutkan, melainkan syaitan menikamnya pada pusarnya. Ya, jadi emang syaitan tuh suka juga dia menikam, menusuk, ya. Tapi ya begitu menusuknya syaitan itu tidak berpengaruh juga sebenarnya, tidak membuat kita mati, alhamdulillah. Karena itu ia menangis dengan keras, kecuali Maryam dan anaknya Nabi Isa karena doa ibu mereka. Sesungguhnya karena doa ibunya Nabi yaitu doa Maryam, sesungguhnya aku memohon perlindungan kepadamu untuk anak perempuan ini dan keturunannya dari syaitan yang terkutuk, ya. Masya Allah. Saya mana kita nih? Cukup aja sampai sini ya. Insyaallah 92. Insyaallah pada besok 93 insyaallah ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.